BMT itu merupakan jalan alternatif bagi masyarakat kecil, terutama pengusaha-pengusaha mikro atau pengusaha kecil, untuk mendapatkan dana dengan mudah dan tidak memberatkan, terutama orang yang pengusaha yang pernah mengalami trauma terhadap perbankan, ya. Itu juga sangat membantu, gitu ya. Karena banyak pengusaha-pengusaha kecil yang mengalami guncangan psikologis, ya, karena mungkin pernah bermasalah dengan bank, kemudian ingin bangkit lagi tapi dia mengalami trauma itu, maka BMT hadir memberikan solusi, gitu ya. Nah, BMT ini sangat dekat terhadap praktek Islam, atau memang bagian daripada perjalanan keislaman, sebab di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai dikenal istilah ini, ya, tidak seperti yang dulu tapi praktiknya sama, atau cikal bakal munculnya namanya BMT itu sudah dipraktikkan di masa Nabi dan dikembangkan di masa para Khulafaur Rasyidin itu, ya. Terutama nanti di masa Abu Bakar kemudian Umar itu. Nah, itu dikenal sejak tahun kedua Hijriah, gitu ya. Jadi sejak tahun kedua Hijriah itu sudah mulai dikenal di saat pemerintahan Islam di Madinah. Nah, berdirinya lembaga ini diawali dengan cekcok para sahabat, ya. Jadi ada pertikaian, pertengkaran atau perdebatan para sahabat mengenai rampasan perang, gitu ya. Kita ketahui dalam sejarah bahwa kita sangat bangga terhadap sahabat Rasul, bahkan bisa dikatakan dijamin masuk surga, tapi dalam praktik sosialnya tetap ada perdebatan-perdebatan atau permasalahan, ya, dalam kehidupan sosial para sahabat, termasuk Bilal, ya. Termasuk Bilal itu pernah komplain kepada Umar ketika Umar bin Khattab itu tidak membagikan rampasan perang. Oke. Nah, bagi Bilal, Umar ini melanggar syariat agama, gitu, karena dalam jelas-jelas dalam surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 41 dikatakan, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, gitu ya. Itu kan jelas ayatnya itu. Tapi di masa pemerintahan Umar, satu-satunya peristiwa yang dianggap tidak mengikuti Quran ini yaitu kebijakan Umar, yaitu tidak membagikan rampasan perang ketika pada saat itu umat muslim menang, gitu. Maka yang paling komplain itu Bilal itu. Kita ketahui Bilal itu sangat dekat dengan Rasulullah, sangat disucikan, bahkan dijamin masuk surga. Ya, komplain, ya, persoalan pembagian harta ini. Ilmuwan terkemuka menganalisis pemikiran Umar bahwa kebijakan Umar ini bukan melanggar perintah agama, tapi dia memahami betul spirit agama itu, bahwa agama itu bukan agama perang. Islam ini bukan agama perang, gitu. Ya. Kalau kebijakan itu terus dilanjut, maka bagi Umar nanti peperangan itu bagi orang muslim sebagai suatu profesi. Itu pekerjaan yang menjanjikan tuh. Nanti semuanya mau jadi brutal, jadi perang itu. Karena mengapa? Ketika dia mengalahkan, menaklukkan suatu wilayah, suatu negara misalnya, dia menguasai semua kekayaan itu. Maka pemikiran Umar sangat cerdik sekali, bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan umat Islam untuk berperang, meskipun ada ayat yang mengatur pembagian harta rampasan perang. Nah, ini yang kalau para pemikir-pemikir yang terbuka hari ini, seperti pemikir-pemikir modern, ya, pemikir-pemikir yang agak-agak terbuka cara berpikirnya, dia selalu berpijak pada kebijakan Umar itu. Pasti selalu landasannya kepada Umar bin Khattab itu, karena satu-satunya sahabat yang memiliki pemikiran yang sangat mendalam atau menghayati betul itu pesan dan makna Quran itu, ya. Bukan secara tertulis tuh. Kalau secara tertulis memang ada pembagian rampasan perang, tapi bagi Umar, ini bukan makna terdalamnya. Makna terdalamnya itu tidak ada perang, kecuali memang itu terpaksa, ya. Nah, kalau ini dilanjut, maka pada saat itu anggaplah Baitul Mal itu sudah berkembang,
Umar itu memasukkan ke Baitul Mal, ya. Ke Bait itu artinya rumah, mal artinya harta ya, artinya rumah harta gitu. Kalau mungkin saat ini disebut sebagai Menteri Keuangan, ya. Itu mirip-mirip lah waktu itu ya, karena keuangan ini akan dimasukkan misalnya hasil pajak ya, hasil rampasan perang itu dimasukkan ke lembaga negara yang mengatur itu, nanti disalurkan kepada yang membutuhkan, kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan ya. Itu mungkin cikal bakal juga munculnya namanya Menteri Keuangan dalam Islam gitu ya. Oke. Itu Baitul Mal itu. Jadi melihat Islam itu sangat menarik ya. Nah, tetapi di masa sahabat ini memang ada permasalahan ya. Untung ada waktu itu disebut sebagai perbendaharaan ya, harta. Nah, Rasulullah mendirikan Baitul Mal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun yang masuk. Bahkan Nabi sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini ya. Jadi Nabi memang adalah pemimpin agama dan pemimpin negara, tapi tidak mengurusi persoalan ekonomi gitu ya. Maksudnya tidak mengurusi persoalan anggaran. Ada yang ditunjuk ya untuk mengelola itu yang memang punya kompetensi. Nah, tetapi pada saat Nabi itu masih sederhana ya, karena belum ada kantor resmi seperti saat ini, surat menyurat belum, dokumentasi juga belum. Jadi layaknya sebuah lembaga keuangan resmi negara, harta benda yang masuk langsung habis ya, dibagi-bagikan kepada kaum muslim yang berhak mendapatkannya ya. Jadi pada saat itu ketika masuk kepada lembaga negara atau BNT waktu itu harus dikeluarkan segera, dihabiskan segera untuk kemaslahatan umat itu. Atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Oleh karena itu tidak ditemukan catatan resmi tentang laporan pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal di masa Nabi ya. Nanti itu di masa sahabat ada namanya pos ya. Jadi cikal bakal pos itu, surat menyurat dan lain-lainnya itu sudah terjadi di masa, terutama di masa Umar ya. Itu nanti didirikan. Itu kalau membaca sejarah ya. Nah, perbaikan pengelolaan Baitul Mal terjadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Menekankan pentingnya fungsi Baitul Mal, sumber-sumbernya berasal dari zakat ya. Zakat fitrah, zakat mal, zakat jizyah ya, pembayaran dari non muslim untuk dijamin perlindungan keamanannya, ada pajaknya misalnya, atau pajak atas tanah atau hasil tanah. Mungkin hari ini namanya PBB ya, itu sudah ada ya, hasil pajak bumi bangunan. Itu jadi persoalan itu sudah diperhatikan di masa Nabi dan terutama di masa Abu Bakar ya. Kemudian Abu Bakar menjalankan fungsi Baitul Mal secara lebih luas. Baitul Mal tidak semata difungsikan untuk menyalurkan harta, tapi untuk menyimpan kekayaan negara. Jadi Baitul Mal waktu itu justru malah berkembang untuk menyimpan harta kekayaan negara gitu. Pada masa itu pula ditetapkan gaji untuk khalifah yang diambil dari uang kas negara ya. Nah, ini cikal bakal munculnya menteri Menteri ekonomi misalnya ya, Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan ekonomi. Itu diawali oleh seperti BNT atau rumah harta yang dikelola untuk masyarakat umum, tapi itu diambil dari berbagai hal ya, berbagai macam hal, baik itu pajak dan lain-lainnya gitu ya. Atau zakat dan lain-lainnya. Nah, sejarah penetapan gaji pemerintah ya, waktu itu di masa Nabi kan tidak digaji itu. Termasuk di masa pemerintahan awal Islam itu Abu Bakar ya, di masa sahabat ini tidak digaji. Betul-betul mengurusi umat itu. Mengapa tidak digaji? Ya, di sisi lain dia sudah selesai dengan dirinya itu ya. Jadi perpolitikan di masa Islam, awal Islam itu atau Islam awal itu sudah selesai di dalam dirinya sendiri, apalagi persoalan harta. Kita memahami Rasulullah Muhammad SAW itu ditugaskan menjadi Rasul itu umur 40 tahun ketika kemerdekaan finansialnya sudah terjadi itu ya. Sudah selesai semua urusan finansialnya itu. Umur 25 tahun kan menikah dengan 1.000 juta maharnya ke Khadijah, itu 1 miliar. Umur 40 tahun itu selesai semua urusan perdagangan, sudah dijalankan, aset-asetnya sudah berjalan, dijalankan sama orang, dan dia fokus mengurusi agama gitu ya, dan urusan politik. Itu setelah dia merdeka secara finansial. Abu Bakar itu sangat kaya raya juga ya.
jaga sangat kekayaannya juga banyak. Artinya dia tidak terlalu pedulilah dengan itu. Tapi di masa tuanya sampai masa tuanya Abu Bakar itu tetap bekerja. Dia tetap memikul barang-barangnya ke pasar tuh, karena memang dia pebisnis. Nah, suatu ketika Abu Bakar memikul barang-barangnya ke pasar itu ya, berjumpa dengan Umar bin Khattab di perjalanan. Kata Umar, "Wahai Abu Bakar, Anda mau kemana? Ya, wahai Khalifah, Anda mau kemana? Ini presiden periode sahabat ya, periode awal tuh. Jadi presidennya sendiri, gitu. Dia punya usaha, dia pergi mengurusi usahanya sendiri. Kemudian bertemu dengan Umar di tengah jalan. Wahai Khalifah, Anda mau kemana? Maka Abu Bakar mengatakan, aku mau ke pasar tuh. Karena memang kan pekerjaannya pedagang, pebisnis. Jawab Abu Bakar, kata Umar, bagaimana mungkin Anda melakukannya padahal Anda seorang pemimpin umat muslim? Abu Bakar menjawab, lalu dari mana aku akan memberi nafkah keluargaku, gitu ya. Itu luar biasa ya, jadi pemimpin Islam terdahulu itu, meskipun Abu Bakar itu dianggap adalah memang sudah senior, ya, dia khalifah yang sangat tua, maksudnya lebih tua dari khalifah setelahnya nanti. Karena sistem kesenioran di dalam tradisi Arab. Tapi Abu Bakar tetap bekerja untuk menafkahi keluarganya, bukan mengurusi pajak rakyat itu ya. Bukan mengambil keuntungan dari peras keringat rakyat. Seperti yang terjadi hari ini itu, dikalkulasi semua pajak rakyat untuk kepentingan sebesar-besarnya golongan tertentu tuh, pajak tertentu ya. Oke. Nah, di masa Abu Bakar dia tetap bekerja. Abu Bakar menjawab, lalu dari mana aku memberi nafkah keluarga? Umar kemudian berkata, mari kita pergi kepada Abu Ubaidah. Ya, waktu itu Abu Ubaidah pengelola Baitul Mal, dia direkturnya ya, atau dia menterinya gitu ya. Mari kita ke rumah atau berjumpa dengan Abu Ubaidah untuk membicarakan ini agar dia menetapkan suatu untukmu gaji. Jadi keikhlasan betul luar biasa waktu itu ya, tidak terlalu mempedulikan kalkulasi keuangan dari masyarakat. Namanya seorang pemimpin yang ikhlas itu ya, tidak memprioritaskan gaji gitu ya. Karena untuk apa gaji itu dia sudah selesai ya, sudah bisa makan, sudah bisa membiayai anak-anaknya, istrinya sudah selesai gitu. Nah sekarang kan tidak, sudah selesai pada saat menjabat ya sudah berkecukupan, masih terus mengalami kehausan kekayaan itu ya. Sampai masyarakat sangat terzalimi gitu ya dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Oke. Apalagi akhir-akhir ini ketimpangan undang-undang, hukum dan lain-lainnya itu dimanipulasi semua ya. Luar biasa semua ke permasalahan ya hari ini. Kita penting untuk menengok kembali ke masa lalu, bagaimana sistem Islam itu dijalankan secara maksimal. Dan akhirnya kan Islam mengalami kejayaan yang luar biasa. Nah, sejak saat itulah sejarahnya seorang khalifah mendapat gaji yang hanya cukup untuk hidup sederhana, gitu ya. Jadi Abu Bakar itu digaji sebagai seorang presiden, sebagai seorang khalifah, tapi seadanya, tidak bergeliman harta. Itu. Seperti rakyat biasa itu ya, dia tetap bergaul seperti rakyat biasa dan kehidupan sederhana. Tetapi sebelum Abu Bakar meninggal dunia, ia justru berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan gajinya itu, ya, kepada negara sebesar 6.000 dirham. Kalau dirham hari ini misalnya hitungannya 4.104 rupiah kali 6.000 dirham, maka itu sebanyak 24.624.000. Jadi bayangkan gajinya Abu Bakar kalau hitungan rupiahnya hari ini itu dalam kurun waktu 2 tahun memimpin misalnya itu hanya 24 juta. Bayangkan gaji pejabat hari ini dalam per bulannya ya, yang bisa sampai ratusan juta dengan berbagai macam tunjangan-tunjangannya gitu ya. Itu sangat berbeda sekali itu. Nah, ketika sikap Abu Bakar ini dilakukan terhadap dikembalikannya ke Baitul Mal ini untuk diberikan kepada negara, diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, dia tidak menerima ya. Bagi Umar pun berkata, semoga Allah merahmatimu Abu Bakar, ia telah membuat orang setelahnya kepayahan. Artinya khalifah setelahnya mengalami kepayahan nanti memikul ini sebab akan melihat pada Abu Bakar yang tidak mau digaji ya, yang betul-betul ikhlas untuk mengurus negeri ini gitu ya.
Itu bagi Umar bisa memberatkan ya. Tapi itu sangat terpuji sekali. Maksud Umar, kearifan Abu Bakar telah membuat khalifah setelahnya akan merasa berat memikul sikapnya gitu. Mampu nggak kira-kira khalifah setelahnya itu bisa bersikap seperti Abu Bakar yang tidak terlalu membutuhkan uang negara, tapi dia tetap melakukan pekerjaannya untuk menghidupi anak-anaknya, istrinya dan lain-lainnya itu ya. Nah, ketika Umar menjabat sebagai khalifah selanjutnya, ini periode kedua sahabat ya. Kekayaan negara di Baitul Mal meningkat tajam. Ia berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Ini tadi yang Bapak ceritakan bahwa ketika menaklukkan peperangan itu, Umar itu tidak membagi rampasan perang itu meskipun ada ayatnya itu. Karena bagi Umar itu ayat itu tidak boleh dipahami secara apa yang tertulis saja ya. Tapi harus betul-betul dimengerti pikiran Tuhan tuh. Kira-kira maknanya apa? Tidak mungkin kan dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali persaudaraan, perdamaian itu ya, lebih banyak daripada peperangan gitu. Jadi bagi Umar itu bukanlah perintah perang ya, bukan juga semangat untuk orang berperang ketika menang bisa mendapat harta rampasan, itu bukan, tapi perdamaian. Nah, maka kekayaan Baitul Mal di saat itu luar biasa melimpah karena Umar itu memberikan kebijakan yang menarik gitu ya. Sangat bagus sekali. Ya, jadi setiap khalifah itu beda-beda kebijakannya ya. Harta kekayaan pun mengalir deras ya ke kota Madinah. Pada tahun 16 Hijriah, Umar mendirikan kantor Baitul Mal di Madinah yang mengangkat Abdullah bin Arqam sebagai bendahara negara dan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari sebagai wakilnya. Jadi itu luar biasa ya dikerjakan di masa sahabat. Ia juga mengangkat juru tulis, menetapkan gaji pegawai pemerintah dan menganggarkan dana angkatan perang. Sejak saat itu seorang khalifah mendapatkan gaji yang hanya cukup untuk hidup sederhana ya. Oke. Nah, itu yang di masa Umar ini berkembang pesat ya Baitul Mal itu sejarahnya ya. Berkembang pesat Baitul Mal itu dan penetapan gaji para pejabat negara itu diatur. Oke. Kemudian latar belakang pembentukan dan ciri BMT yang masa kini ya. Nanti itu perkembangannya sampai hari ini. Oke, sebagian masyarakat dianggap sulit mendapatkan pendanaan. Kalaupun ada sumber dananya itu mahal atau jaminan tinggi. Misalnya bayangkan kalau pedagang kecil misalnya hanya membutuhkan uang 5 juta untuk mendirikan usaha kecil, kemudian ingin pinjam ke bank. Pinjam ke bank ini harus jaminan sertifikat tanah misalnya. Nah, itu kan memberatkan ya. Apalagi yang belum punya rumah, belum punya tanah di perantauan ingin membuat usaha. Nah, itu bisa menjadi jalan alternatif gitu ya. Atau ada istilah sekarang KUR ya. Kredit usaha rakyat itu diprioritaskan kepada pengusaha-pengusaha kecil, tapi ketika disurvei itu tidak boleh penghasilannya di bawah 5 juta per bulan ya. Berarti bukan usaha kecil sebenarnya. Harus 5 juta ke atas itu. Jadi meskipun ini membantu pengusaha kecil ya istilahnya di perbankan itu, tetapi dalam prakteknya faktanya tidak mungkin dikeluarkan dana itu kalau tidak disurvei dan tidak diwawancara berapa hasil per bulannya ya. Maksudnya hasil bersihnya per bulan itu. Kalau di bawah 5 juta itu tidak bisa dikeluarkan itu ya. Okay. Jadi BMT ini alternatif ya. Yang kedua, untuk memberdayakan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya. Oke. Jadi penyaluran zakat ya dan lain-lainnya itu bisa menggunakan BMT dan itu dianjurkan kalau misalnya memberikan sedekah, zakat dan lain-lainnya, bagusnya ada yang mengelola supaya antara yang memberi dan diberi itu tidak tahu. Jadi kalau sama-sama tahu nanti ada dalam Islam itu dihindarkan namanya sungkan ya, sifat sungkan. Coba misalnya setiap hari teman Anda membantu Anda itu, atau setiap hari Anda membantu temannya, bantu. Lama-kelamaan kan temannya merasa nggak enak gitu. Apa-apa besok-besok mungkin merasa berat baginya, mau tidak mau harus terima apa yang Anda inginkan gitu. Nah, ini di dalam Islam itu berusaha dihindarkan itu. Maka diusahakan orang yang memberikan zakatnya, sedekahnya dan lain-lainnya,
kalau bisa sebisanya ada yang mengelola itu ya, menyalurkan, menghimpun itu supaya tidak tahu orang siapa yang memberikan ini, siapa yang memberikan ini. Itu yang itu pentingnya ya, ada BMT misalnya. Atau lembaga zakat lah kalau misalnya dalam masyarakat pedesaan ataukah kompleks-kompleks tertentu. Kemudian berbadan hukum koperasi ya, dia mengikuti badan hukum koperasi. Kalau tidak itu ada namanya tadi swadaya masyarakat ya. Kalau belum berbadan hukum. Kemudian bertujuan untuk menyediakan dana murah cepat guna mengembangkan usaha bagi anggota ya maupun masyarakat umumnya. Kemudian prinsip dan mekanismenya hampir sama dengan perbankan syariah, hanya skala produk dan jumlahnya pembayarannya terbatas. Nah, kemudian yang keenam itu berorientasi bisnis, ya, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi karena Baitul Mal itu memang bukan dia non profit, ya. Dia hanya mengelola zakat, dia mengelola infak, sedekah dan lain-lainnya. Tetapi watamilnya ini yang mengelola ya, yang mengembangkan atau berorientasi pada profit ya. Jadi Baitul Malnya itu tidak berorientasi kepada keuntungan, tapi watamilnya itu berorientasi pada keuntungan ya. Itu yang membedakan tuh. Nah, di rumah keuangan inilah dikelola menjadi usaha lebih besar, bisa meminjamkan dana, membantu masyarakat kecil, nanti hasilnya dibagi. Itulah watamilnya ya. Kemudian bukan lembaga sosial tapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah bagi kesejahteraan orang banyak ya. Yang kedelapan, ditumbuhkan orang banyak berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya ya. Ada gotong royong ya terhadap masyarakatnya untuk menyimpan uangnya atau memberikan produk-produknya untuk disalurkan. Jadi misalnya ada hampir mirip dengan koperasi syariah juga atau koperasi pada umumnya. BMT juga begitu. Misalnya ada perkebunan teh, ada perkebunan coklat, atau ada perkebunan apa saja ya misalnya, atau petani-petani yang menghasilkan padi, itu petaninya tidak langsung menjual ke pasar, tapi dia salurkan dulu ke BMT. Pihak BMT yang membeli, nanti pihak BMT bersama anggota-anggotanya itu yang menjualkan, yang memasarkan tuh dengan sistemnya. Nah, artinya para petani yang hebat ini, para pekebun yang hebat ini, keuntungannya itu tidak hanya dia pikirkan antara dirinya saja ya dengan pembeli gitu, tapi dia memikirkan orang banyak. Jadi mengurangi tenaganya untuk mendatangi pasar tertentu, tapi cukup kerjasama saja dengan BMT. Nanti BMT diberikan produknya, itu juga membantu perekonomian mereka ya, karena di BMT itu kan banyak juga orang-orang yang mengalami kebutuhan ekonomi yang mendesak, ada anaknya yang sekolah, ada anaknya yang ingin kuliah, ya, istrinya ingin belanja, suaminya ingin mengembangkan usahanya, itu macam-macam. Maka petani-petani yang punya banyak lahan misalnya atau perkebunan, punya jiwa sosial yang tinggi, dia tidak terlalu memikirkan keuntungan terlalu banyak. Ya tentu lebih banyak ketika dia langsung menjual ke pasar, tapi kalau dibawa ke BMT mungkin agak-agak sedikit harganya ada selisihnya ya, agak murah sedikit, karena nanti pihak BMT-nya bersama anggota-anggotanya itu punya juga keuntungan ketika menjual ulang di pasaran tuh misalnya. Itu berarti dia jiwa sosialnya tinggi. Nah, itu yang dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan hari ini. Nah, tentu diharapkan juga hasil dari perkebunan pertanian ini tinggi harganya ya, bukan seperti hari ini yang kadang-kadang pengeluaran para petani kita lebih banyak daripada pendapatannya itu. Nah, hanya rugi tenaga saja atau kembali modal. Nah, berarti kedepannya harus ada perubahan ya. Perubahannya itu terutama pada sektor pertanian, perkebunan dan lain-lainnya yang banyak sekali, itu kelautan dan lain-lainnya, supaya hasil produktif masyarakat kecil ini harganya sangat tinggi atau lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga mereka merasakan kesejahteraan. Ya. Ada kesejahteraan orang-orang kecil yang setiap hari melakukan aktivitas yang sangat padat itu ya. Kemudian milik bersama masyarakat kecil menengah ke bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seseorang atau orang dari luar masyarakat itu. Jadi kalau bukan milik rentenir ya, bukan pemilik oligarki gitu ya, bukan pemilik pedagang-pedagang besar atau pengusaha besar atau konglomerat.
Jadi BMT ini adalah milik masyarakat kecil secara bersama, bukan dimiliki oleh seseorang yang punya kekayaan melimpah ya. Oke. Karena ini untuk masyarakat umumnya. Oke, kemudian itu saja yang menjadi tambahan untuk hari ini.